identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana pada saat itu seluruh pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul berikrar. Ikrar inilah yang kita kenal sampai sekarang dengan sebutan Sumpah Pemuda, di mana ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda yang berisi menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari ikrar inilah kemudian bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa pemersatu bangsa. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia sendiri sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu, karena sejak dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa perantara, sehingga dasar bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu dari berbagai ragam masyarakat yang berbeda dari latar belakang, sosial, budaya, maupun bahasanya. Dan yang terakhir, sebagai alat penghubung antar ragam daerah. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung dalam tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembang kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakannya, maupun siapa lawan bicaranya. Bahasa sendiri digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama menurut media, yang kedua menurut bahasa. Yang kita bahas satu-satu. Yang pertama menurut media. Ragam bahasa menurut media itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis ini sudah jelas berisi tulisan. Contohnya seperti kalimat "saya sudah membaca buku itu". Sedangkan ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Contohnya dalam kalimat "sudah saya baca buku itu". Kemudian golongan yang kedua, yaitu ragam bahasa yang dikelompokkan menurut bahasanya. Terdapat dua macam. Yang pertama ragam bahasa baku dan yang kedua ragam bahasa tidak baku. Pengertiannya sendiri dari ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang bahasanya diakui oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Contohnya seperti kalimat "kamu cantik sekali". Sedangkan yang kedua, ragam bahasa tidak baku, ini adalah ragam bahasa kebalikan dari ragam bahasa baku. Kata yang digunakannya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, "kamu cantik banget". Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan sedikit tentang apa itu bahasa Indonesia, bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsi dan kedudukannya di negara kita ini, maupun apa saja ragam bahasa Indonesia.